Cultivation Chat Group Chapter 10. Su Hang sebelumnya sudah lama berpikir, dan merasa pernah mendengar nama Jalan Luoxin sebelumnya, tapi tak bisa ingat bagaimanapun caranya. Ternyata di sini, surga foodie yang sangat terkenal. Itu tidak benar, bukankah Soft Feather tadi bilang Jalan Luoxin ada di kota J? Tempat ini kan bagian wilayah Jiangnan. Mungkinkah Soft Feather salah ingat alamatnya? Atau mungkin kota J dan wilayah Jiangnan sama-sama memiliki Jalan Luoxin? Ini wajar, nama kota dan kabupaten jarang yang sama, tapi nama desa, nama jalan, dan sebagainya sering kali sama. Tempat yang dituju Soft Feather pasti yang di kota J, dan seharusnya dia tidak datang ke wilayah Jiangnan. Karena dia keluar untuk menghilangkan kebosanan, Su Hang tidak terus memikirkan hal ini. Dia berjalan sambil makan, dan makan sambil jalan-jalan. Entah sudah berapa lama dia jalan-jalan, tapi setelah merasa agak lelah, dia membeli lagi 2 chicken roll renyah, dan duduk di bangku yang disediakan untuk orang beristirahat di pinggir jalan, lalu beristirahat. Di seberang area istirahat adalah alun-alun besar Jalan Luoxin, ada orang yang keluar masuk, dan ramai dengan keriuhan. Cuaca baru saja mulai hangat, tapi tidak pernah bisa menghentikan kecintaan bawaan wanita pada kecantikan. Di mana-mana ada spaghetti tops yang menyilaukan, midriff tops, mini skirts, low-waist hot pants, heels dan sandal runcing. Leher giok dan belahan dada yang memesona, pinggang ramping dan kaki giok, menambah pesona dan keindahan Jalan Luoxin 1000 kali lipat. Asal duduk di area istirahat, seseorang bisa melihat banyak sekali kaki panjang yang berkilau dengan sinar tak terhitung. Song Su Hang dengan santai memilih area istirahat, dan itu adalah tempat yang bagus untuk mengamati kecantikan. Di sampingnya ada 3 pria yang memberi nilai pada kaki-kaki cantik. Kalian lihat itu. Gaun merah di bawah layar elektronik besar di sebelah kiri, sosok itu, kaki itu setidaknya 80 poin. Pria gemuk berkacamata tebal menunjuk ke sosok bergaun merah. Ah Su, wawasanmu masih perlu lebih banyak latihan. 73 nilai adalah yang tertinggi, kakinya panjang, tapi sebagai satu kesatuan dia agak terlalu kurus. Apalagi proporsi betisnya agak pendek, mempengaruhi keindahan seluruh paket. Di sampingnya seorang pria tampan memberikan pendapat profesionalnya. Begitu ya, si gemuk berkacamata menggaruk kepalanya, dengan melihat lebih hati-hati memang seperti yang dikatakan pria tampan itu. Tapi mustahil untuk tahu jika tidak melihat dengan saksama. Menurutku dia bisa dapat 77 nilai ke atas, bagaimanapun dalam kenyataan kaki cantik seperti ini sudah sulit ditemukan. Kita tidak bisa menggunakan selebriti kaki panjang atau model kaki sebagai perbandingan. Yang terakhir, pria berambut pendek bersandar di bangku, dan berbicara dengan malas. Song Su Hang mendengarkan, dan tidak bisa tidak melihat ke arah yang ditunjuk si gemuk berkacamata. Ada seorang wanita dengan kaki ramping mengenakan gaun ketat merah dan sandal kristal berjalan. Wanita yang berani memakai gaun ketat seperti itu biasanya adalah tipe yang percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Su Hang tidak memiliki fetis kaki, tapi dia masih mengakui bahwa wanita bergaun merah ini cantik, pahanya ramping dan putih. Pemilik sepasang kaki itu jelas merawatnya dengan baik. Mereka bilang bahwa ketika pria melihat wanita, seorang anak laki muda melihat wajah, ketika mereka sedikit lebih bijak mereka melihat payudara, dan hanya pria dewasa yang melihat kaki. Su Hang merasa bahwa dia pasti bukan pria dewasa, karena dia tidak condong ke kaki. Bahkan jika jalanan dipenuhi kaki putih berkilau, dia tidak akan melirik. Dia juga tidak akan memiliki dorongan untuk memberi nilai seperti 3 pria di sana. Terhadap teman sekamarnya yang mengklaim ingin berlutut dan menjilat kaki selebriti dari negara tetangga, ketidakmampuan Song Su Hang untuk memahami meningkat berlipat ganda. Sesuatu seperti kaki, pria juga memilikinya. Kaki wanita hanya sedikit lebih putih, sedikit lebih lembut, tidak ada yang istimewa, kan? Inilah pemikiran di kepalanya, jika ketiga pria itu mengetahuinya, pasti wajahnya akan diludahi. Cepat lihat, itu 100 nilai, 100 nilai. Tiba-tiba, si gemuk berkacamata berbicara dengan semangat, dia tidak bisa menahan suaranya sedikit terdengar lebih keras. Mana? Pria tampan itu bertanya. Meskipun keterampilan memberi nilai si gemuk berkacamata tidak dianggap luar biasa, dia masih seseorang dengan wawasan. Sesuatu seperti 100 nilai tidak mungkin sesuatu yang dia keluarkan dengan santai. Pria berambut pendek yang terlihat malas juga duduk tegak dengan penasaran, dan melihat ke arah yang dilihat si gemuk. Seperti sebelumnya di bawah layar LED besar, seorang wanita cantik, tinggi dan ramping berjalan keluar dari sudut. Dia menyeret koper besar, tapi sepertinya tidak membutuhkan usaha dari pihaknya. Rambut hitam panjangnya mencapai pinggang, dan seperti air terjun yang menjuntai di punggungnya, berkibar-kibar tertiup angin. Meskipun dia hanya memakai sepatu kets, jelas bahwa kakinya lebih panjang dari orang-orang di sekitarnya. Setiap langkah yang dia ambil jaraknya hampir sama dengan 2 atau 3 langkah orang biasa. Dia sederhananya adalah panutan untuk menjadi pemeran utama film wanita alami, bahkan jika dia berdiri di kerumunan tanpa melakukan apa-apa, dia akan memberikan perasaan seperti bangau di antara kawanan ayam. Titik fokus alami untuk masa. Wanita berambut hitam itu berjalan sangat cepat, dalam beberapa langkah dia menyusul wanita bergaun merah, yang juga yang dinilai oleh 3 pria ini. Semua hal sempurna mungkin tidak tampak begitu menyilaukan jika sendirian, tapi sekali ada sesuatu untuk membandingkannya, mereka akan tampak 100 kali lebih menyilaukan. Pada saat ini, wanita bergaun merah menjadi objek untuk perbandingan. Ketika wanita berambut hitam berjalan melewatinya, 2 pasang kaki jelas dibandingkan, dan dinilai.
Perbandingan ini meningkatkan persepsi estetika, dan kaki wanita berambut hitam tampak semakin menyilaukan. Ah Su, aku tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar layak 100 nilai. Pria tampan itu segera berdiri, merapikan pakaiannya, dan mengatur gaya rambutnya. Kamu mau apa? Pria berambut pendek bertanya. Nembak dia. Wanita sempurna seperti itu, akan sulit bertemu seseorang seperti itu lagi seumur hidupku. Tidak masalah apakah aku berhasil atau tidak, aku harus mencoba bagaimanapun, kalau tidak aku akan menyesal seumur hidupku. Pria tampan itu menyeringai, dan dua baris gigi putihnya bersinar. Dia memang memiliki bakat untuk menarik perempuan, dan aura pemenang dalam hidup, aura cerah yang gagah. Dia tidak akan kehilangan apapun jika gagal, tapi jika dia berhasil menembaknya, maka itu jackpot. Sesuatu seperti ini memiliki kemungkinan 100 keuntungan dan pasti tidak ada kerugian, mengapa tidak dilakukan? Pada saat seperti ini, pria sejati harus tidak takut malu, dan harus maju dengan berani. Segera setelah itu, pria tampan itu menyusup ke kerumunan, dan menyusup ke arah wanita berambut hitam. Kemudian, dalam kurang dari 2 menit, pria tampan itu kembali dengan wajah muram. Kamu gagal. Cepat sekali. Si gemuk berkacamata bingung. Dia tahu kawannya memiliki peluang 90% dan lebih untuk gagal, tapi kawannya masih cukup tampan, dan pandai bicara, bagaimana bisa dia gagal begitu cepat. Dengan kemampuannya, bahkan jika dia gagal menembak si cantik, seharusnya tidak ada masalah mencoba mengobrol dengannya sebentar, kan? Tidak ada kesempatan untuk menembaknya, kaki cantik itu sangat panjang, dan dia berjalan sangat cepat. Ketika dia mengambil satu langkah, aku harus mengambil beberapa untuk mengimbangi. Aku bahkan berlari kecil di belakangnya tapi masih tidak bisa mengejar. Pria tampan itu menangis terseduh-seduh. Pria berambut pendek itu berekspresi tanpa kata. Suara cekikikan. Song Suhang yang di samping tertawa sampai hampir menerima luka internal, ketiga pria ini benar-benar pelawak. Tapi sejujurnya, kaki wanita berambut hitam itu benar-benar menyilaukan. Di generasi ini, internet berkembang pesat. Segala jenis kecantikan telah bermunculan, dan masa sudah lelah mengagumi kecantikan mereka. Tapi emas asli tidak takut api, seorang wanita cantik yang benar-benar memiliki keunikan pasti akan menyebabkan pandangan orang-orang di sekitarnya tertarik padanya selamanya. Misalnya, wanita berambut hitam tadi, seseorang seperti itu pasti akan diingat setelah sekali melihat, tipe yang mungkin tidak bisa dilupakan dalam waktu singkat. Kesempatan menjumpai wanita cantik hanyalah selingan singkat untuk jalan-jalan di jalanan. Setelah beristirahat sebentar, Song Suhang bangun dan terus jalan-jalan. Aku harus membeli beberapa makanan ringan nanti. Pikirnya dalam hati. Sebelumnya, ketika dia masuk angin teman sekamarnya merawatnya, karena dia jalan-jalan di Foodie Paradise, dia harus membawa sesuatu kembali sebagai tanda terima kasih. Aku tidak tahu apa yang mereka suka makan, jadi aku akan bawa saja satu porsi banyak jenis makanan enak kembali.